Dalam video kali ini, Edis TV mempersembahkan sebuah studi kasus sosiologis yang sangat telanjang tentang bagaimana sebuah indoktrinasi modern mampu menghapus memori kolektif sebuah bangsa. Kita sedang menyaksikan sebuah fenomena psikologis yang mengerikan, kediktatoran doktrin baru yang memaksa pengikutnya mengalami amnesia sejarah. Ketika seorang apologet Muslim dihadapkan pada album foto masa lalu keluarganya sendiri yang membuktikan bahwa jilbab rapat bertutup leher adalah barang asing dalam sejarah Nusantara, ia mendadak gagap, membeku, dan memilih jalan teologis yang sangat durhaka, menuduh ibu kandungnya sendiri dan seluruh generasi Muslim masa lalu sebagai orang-orang bodoh yang tidak paham agama. Edis TV tidak sedang menyerang hak berpakaian siapapun. Edis TV sedang memegang cermin besar di hadapan 8.000 mata penonton saat live untuk memperlihatkan bagaimana sebuah industri agama dan gerakan politik transnasional berhasil mendikte kepala manusia, memanipulasi teks suci, dan menghancurkan logika berpikir universal. Bersiaplah, karena kali ini kita akan membedah kebohongan sistemis ini lapis demi lapis, secara dingin dan tajam. Selamat menyaksikan. Iskon, silakan perkenalkan dulu diri Anda. Apakah Anda ini seorang Muslim atau apa? Silakan. Iya, saya Iskon Maharia, seorang Muslim dari Flores, NTT. Flores, NTT. Baik, Bang. Saya sering menonton video-video Anda. Sudah sering? Menonton video-video Anda. Oh, tetapi live jarang. Pokoknya saya sering nonton live video Anda yang menurut saya itu banyak tuduhan. Di antaranya Anda menuduh bahwa tidak ada ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan berhijab atau berjilbab. Oke, baik. Coba Anda putar dulu videonya. Putar dulu. Saya katakan di dalam Al-Quran tidak pernah ada ayat yang mengatakan bahwa arti daripada hijab itu adalah tutup kepala, tutup rambut. Tidak ada. Yang dimaksud hijab itu di dalam Al-Quran itu adalah menutupi dada mereka, bukan menutupi kepala mereka. Silakan baca ayatnya. Oke, silakan baca. Silakan baca ayat. Silakan. Ayatnya dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 31. Surat An-Nur ayat 31. Boleh Anda bacakan, silakan. Saya langsung pada artinya saja. Dan hendaklah mereka menutupkan khumur mereka ke atas dada mereka. Kepada dada mereka, bukan ke kepala mereka. Hei, kamu lihat konteksnya dulu. Konteksnya, kamu ini orang yang sering tidak menggunakan konteks. Seperti kalau saya bilang, kamu tidak boleh minum obat ini sebelum kamu makan. Kalau kamu membaca tidak melihat konteks sebelum makannya, kamu hanya mengatakan, oh kamu tidak boleh makan. Padahal konteksnya sebelum kamu makan, seperti itu. Maksudnya bagaimana ini Anda ini ngomong apa sih? Kamu ini sering tidak memahami konteks ayat. Konteks ayat itu seperti ini. Misalnya ada dokter yang memberikan kamu resep, lalu mengatakan pada kamu bahwa dalam buku resepnya dia bilang, kamu tidak boleh minum obat ini kecuali sudah makan. Kalau kamu hanya membaca kamu tidak boleh minum obat ini, berarti maknanya jadi berubah. Oke, udah sekarang baca dulu ayatnya. Silakan baca ayatnya. Baca ayatnya, silakan. Oke, saya baca di ayat An-Nur dan surah Al-Ahzab. Pada surah ayat An-Nur, dan hendaklah mereka menutup khumur mereka ke atas dada mereka. Ke atas apa? Sebentar, ulang dulu. Ke atas apa? Ke atas dada mereka. Ke atas dada mereka. Bukan. Begini, kamu dengar selesai dulu. Silakan, lanjut. Dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Selesaikan dulu An-Nur itu. Ya, khumur An-Nur itu kan dia punya tafsir. Tafsir itu inilah kamu makanya maksudkan, disuruh baca ayat Quran dulu, Bang. Jangan ditafsirkan dulu. Ayat Qurannya dulu dibaca. Baru setelah selesai, baru nanti kita simpulkan. Silakan. iya, dalam Quran surah An-Nur ayat 31, dan hendaklah mereka menutupkan khumar ke atas dada mereka. Oke, stop. Ke atas apa?
ke atas dada mereka, ya berarti mau di Oke. atas dada. Iya dada yang ditutup itu dadanya. Maksudnya payudaranya biar tidak kelihatan gondal gandul. Kamu mengerti kata khumur atau tidak itu dalam bahasa Arab? Khumur itu kamu tahu artinya? Apa? Khumur itu artinya penutup kepala. Kamu bisa cek di setiap kamus bahasa Arab itu. Penutup kepala. Astaga, Edis kamu Oke, ini memang baik. Baik, lagi-lagi sekarang lanjut, kamu lanjut. soal Silakan, lanjut dulu, apa lanjut dulu, bahasa. lanjut. Selesaikan bacaan, selesaikan. Supaya apa tuh? Apa? Lanjut, selesaikan ayatnya. Ayat An-Nur itu sampai cuma di situ. Sementara lanjutannya di surah Al-Ahzab. Wahai Nabi, katakanlah pada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan perempuan mukmin agar mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Terus? Itu kamu ngerti? Kamu bilang kamu sudah baca Supaya Al-Quran apa? sampai. Terus. Supaya apa? Sudah sampai situ. Supaya apa? Kan ada supayanya itu. Supaya apa? Ya kan? Ya itu lanjutannya lagi. Kamu kan mengatakan bahwa tidak ada Kamu perintah ini tidak berjilbab. baca ayatnya. Supaya mereka dikenali. Betul atau tidak? Ya iya, dikenali, maksudnya dikenali bahwa mereka itu muslim. Oke. Kalau sekarang menjadi pertanyaan bagi kamu, kenapa mereka supaya dikenali bahwa mereka muslim? Untuk membedakan dari apa? Ya, kamu lihat ini adalah kesopanan berpakaian yang diperintahkan oleh Tuhan. Kenapa kamu mempermasalahkan itu? Baik. Sekarang saya balik dulu kamera saya. Sungguh kuat, tenang. Anda kan sudah bernarasi. Boleh gantian saya bernarasi? Anda sudah menunjukkan Oh, ya, ayat. silakan, Boleh silakan. gantian? Baik. Silakan. Inilah. Tapi saya minta setelah itu Anda mencabut ucapan Anda yang mengatakan tidak ada perintah bahwa menggunakan hijab dalam Al-Quran itu Anda cabut. Karena itu videonya sudah beredar. Anda makanya jangan benturin kepala ke ubin terus. Dengarkan saya balik dulu kamera saya. Saya tidak Oke. pernah mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada perintah menggunakan hijab. Yang saya maksudkan adalah pengertian hijab yang kepalanya ditutup itu, nutupin rambut kepala itu nggak pernah ada. Oh, kita cek videonya. Kau debat Boleh, dengan satu silakan orang perempuan muslim itu. putar. Silakan putar. HP saya cuma satu. Kau buka videonya yang kau debat dengan perempuan Kristen, dia belum pakai hijab. Iya, mana? Dia curhat sama kau, orang dari Bima, perempuan Iya, itu. mana ayat videonya mana? Ini mohon maaf yang lagi nonton. Soalnya Oke, HP saya baik. cuma satu. Karena HP-mu cuma satu, nanti kamu naik lagi cari, terus kamu pakai HP satu, nanti Tapi ke kamu sini. lanjut dulu, kita lanjut dulu, lanjut yang Oke, ini dulu. baik. Kalau- Saya lanjutkan yang ini dulu. Kita selesaikan. Baik, gantian saya ya. Anda tadi sudah bernarasi, boleh gantian saya? Oke, silakan. Baik. Terima kasih. Baik, sungguh kuat pengaruh penjual jilbab dan suaminya yang mengatakan wajib jilbab. Memang bisnis jilbab menguntungkan. Baik, Langsung. lihat. Tenang. Saudara yang terkasih, pemirsa Edis TV yang budiman dimanapun para pemirsa sekalian berada. Bagi generasi-generasi yang lahir tahun 80-an atau tahun 90-an, atau bahkan yang sebelum itu, kalian akan sulit menemukan perempuan muslimah menggunakan jilbab. Kenapa? Karena pada waktu itu belum ada Al-Quran yang arti jilbab adalah tutup kepala. Dengar ya, coba. Ini yang nonton ada 6.600 orang. Dan saya yakin ini penonton-penonton ini umurnya 40-an. Ingat teman-teman, pada zaman sekolah dulu. Kalian tidak akan pernah menemukan perempuan muslimah pakai jilbab. Tidak ada. Tetapi sekarang ya, Anda akan sulit menemukan perempuan muslimah tidak pakai jilbab kalau keluar. Akibat daripada apa? Akibat daripada mengikuti al-cumur para ustadz. Lihat ini. Jadi ini Sebentar, apa ini? tenang dulu, saya belum selesai. Tenang. Pertanyaan saya kepadamu, mengapa perempuan-perempuan ini Padang nih bisa saya katakan kantong Islam. Ya. Saya tanya sama kamu, kenapa dulu perempuan-perempuan di Padang itu nggak ada satupun perempuan pakai jilbab? Jawab. Silakan. Ya
Ya mereka punya alasan sendiri, mana saya tahu otak mereka. Kok mana saya tahu? Sekarang Terus intinya ngapain apa? kamu di sini? Dengarkan Ya, saya. intinya apa sih? Kamu jelaskan apa sih? Intinya begini. Apakah zaman dulu mereka tidak membaca Al-Quran? Ya kalau mereka Gor. membaca, kenapa Coba, kamu membuat apakah- kesimpulan seolah-olah mereka sudah membaca dan tidak mengikuti? Iya, makanya saya tanya sama kamu. Dulu mereka tidak pernah baca Quran? Ya, ya terserah mereka kalau mereka membaca dan tidak betul. Lo, Kamu lihat ini. menjelaskan apa? Lihat ini semua ini. Tidak ada satupun perempuan pakai jilbab. Hanya Kenapa? satu foto itu. Karena Kamu buat zaman kesimpulan dulu hanya dengan belum, satu foto. karena zaman dulu belum ada dalil al-cungur. Kamu Dulu, buat kesimpulan dengan dengar. satu foto itu. Astaga. Oh, Ini apa? oke. Jadi Sekarang apa kamu ini? tunjuk. Oke, tunjukkan sama saya perempuan-perempuan zaman dulu di dalam Indonesia pakai jilbab. Tunjukin sama saya. Tidak, tapi kamu pengecut. Kamu pakai satu foto itu untuk membuat Oke, narasi. kita kasih yang lain. Nih. Coba artis-artis zaman dulu siapa? Nggak ada satupun pakai jilbab di mana? Coba. Kamu tunjuk nih semua. Mana nih? Ada satupun mereka yang berjilbab? Mana? Coba nih, kita kasih lihat nih yang lain ya. Kumpulan sekolah-sekolah nih. Lihat, ada nggak yang pakai jilbab? Ada nggak? Oke. Coba Oke, tunjuk kamu nggak? coba. Sebentar, tunjukin satu yang pakai jilbab mana? Tunjukin Oke, mana sama. yang pakai jilbab mana? Tunjukin satupun yang pakai Sekarang jilbab mana? saya ambil HP. Sekarang saya Mana? ambil HP satu teman lagi saya punya ya, saya tunjukkan. Ya mana orang pakai jilbab di sini mana? Ada nggak? Sini pakai jilbab. Pengecut itu foto-foto yang positif sendiri. Coba kau cari Orang yang lain. sebentar nih, dengar. Orang pakai seperti ini, perhatikan ya. Perhatikan. Ini Kamu kejadian nggak seperti poinnya, ini. Sebentar, tenang. Orang seperti ini baru-baru ini saja. Dulu belum ada kayak begini. Loh, dulu belum ada, Mang. Ini Kamu yang dari kayak tadi begini, menunjuk ini baru poinnya sama. apa, poinnya? Karena kamu berkata Ya, intinya poinnya bahwasanya apa yang kau maksud? poinnya dengarkan. Kamu Baik, yang saya nunjuk balik. itu foto nggak jelas itu. Saya balik dulu kamera saya. Baik, saya balik dulu kamera saya. Habis ini kamu gantian bicara ya. Saya bernarasi dulu. Dengarkan saya. Dulu ya, orang Islam itu belum kenal internet. Nah, dulu belum ada yang namanya era digitalisasi era seperti sekarang ini. Informasi begitu mudahnya diakses. Nah, sehingga apa? Zaman dulu belum bisa Al-Ustadz Al-Congor memamerkan jualan jilbabnya. Makanya sekarang supaya bisnis jilbab lancar, dengar. Supaya bisnis jilbab lancar, maka kalau tidak pakai ini nanti rambutnya kelihatan 70 tahun di neraka. Tetapi ayatnya tidak ada di Quran, tetapi di karangan hadis-hadis. Loh, coba saya tanya sama kamu. Betul atau tidak? Ada hadis yang berkata bahwa jika sehelai rambut saja kelihatan, maka 70 tahun di neraka. Hadis itu memang seperti itu, tapi hadis itu kan dia punya pemahaman makna secara tafsir juga ada. Kamu mengutip Ditafsir dan menjelaskan lagi. Kenapa Anda mau tafsir lagi? Apakah zaman dulu perempuan-perempuan muslim, apakah zaman dulu orang tua muslim tidak membaca Al-Quran sehingga tidak pernah menyuruh anaknya pakai jilbab? Woi, Pakai jilbab itu baru tahun 2015 ke sini. Sebelum tahun 2010 ke sini belum ada orang pakai jilbab. Saya saksinya, dengarkan. Saya ini sekolah SD, saya lulus SD itu sekitar tahun 99. Lulus SD. Ya. Pada waktu itu kalau ada orang pakai jilbab, Anda tahu di kampung saya di Lampung pada waktu itu kalau ada orang pakai jilbab, omongannya apa coba? Omongannya katanya telinganya besar sebelah. Karena itu sesuatu yang begitu aneh bagi kami, orang jilbab itu aneh bagi kami itu. Saya masih ingat betul. Pasti ada terus sesuatu. kenapa biar Wati pakai jilbab? Kenapa? Ya justru
Kalau zaman dulu orang-orang itu tidak tutup kepalanya. Itu pengertian-pengertian yang baru dicekokin sekarang. Biar Anda tahu itu asal-usulnya dari Mesir. Yang menggagas itu adalah tes. Mereka cek ombak seberapa kekuatan partai Islam ini. Ya, yang menggagas itu namanya Hasan. Dengar, Anda biar bicara sejarah sama saya. Yang menggagas jilbab adalah tutup kepala, namanya Hasan Albani dari Mesir, partai Islam. Mereka ingin mengukur kekuatan Islam, makanya disuruhlah orang pakai pakaian seperti itu. Seberapa kekuatannya, seberapa banyak orangnya. Akhirnya sampai sekarang kebablasan. Loh, coba kenapa zaman dulu? Kenapa zaman dulu orang tidak pakai jilbab tutup kepala? Tapi kan dalam Injil juga diperintahkan menggunakan penutup kepala. Lari ke Injil? Jangan lari ke Injil. Dengar, jangan lari ke Injil. Kenapa para muslimat? Gini aja, saya jujur tanya sama kau. Kau jujur ya. Ada nggak foto ibumu, emakmu zaman dulu di foto-foto keluarga? Ada nggak? Ada nggak? Saya ambil HP sebentar. Oke. Kalau dia pakai jilbab nggak? Coba. Nih, 8.200 mata memandang. Omongan saya betul atau salah? Pegang omongan saya. Cek foto ibumu zaman dulu. Dia nggak pakai jilbab. Gimana? Berarti dulu ibumu tidak pernah baca Quran. Tunggu. Gimana? Oke, coba tunjukin foto ibumu pakai jilbab nggak zaman dulu di foto. Silakan. Foto siapa aja, nggak usah bapak-bapak nama ibu. Loh, kenapa kamu begitu ketakutan? Mau yang tahun berapa? Kau yang mau tahun berapa? Oke, saya tanya, ibumu dulu pernah punya foto nggak di foto keluargamu? Kenapa kau terdiam? Hehehe, kenapa kau terdiam? Ku beri kau. Mereka nggak pakai itu. Kenapa mereka tidak pakai dulu? Astaga. Ya kalau mungkin saja mereka sudah mau mengetahui ilmunya, tapi kalau mereka tidak mau, terserah mereka. Itu ya, kau tidur di bawah sana, tidur kau di bawah sana, tidur. Kalian percayalah dengan omongan saya. Zaman dulu belum ada orang ngerti jilbab itu adalah tutup kepala. Itu baru tahun 2000-an kemari. No, nggak percaya Anda. Gini aja sekarang, biar tidak banyak omong, banyak cakap. Pergi ambil foto-foto album keluargamu zaman dulu. Lihat ibumu zaman dulu, pakai jilbab gak dia? Nggak pakai jilbab dia. Kau tak usah bohong sama saya. Nah. Berarti zaman dulu mereka tidak pernah baca Quran. Baru hari ini mereka baca Quran, itu maksudmu. Terus 20 tahun yang silam nggak ada satupun orang Islam yang ngerti Quran. Sungguh Anda berada di dalam kenekatan yang nyata. Nah, ya. Mari kita bedah setiap lapisan-lapisan kebohongan sistemis dalam video tadi. Yang pertama, skandal semantik An-Nur 31, ketika dada yang diperintah, kepala yang dikorbankan. Kepanikan teologis pihak sebelah dimulai dari tuduhan bahwa Edis TV memaksa lawan untuk membaca sumber sucinya sendiri, yaitu surah An-Nur ayat 31. Di dalam teks aslinya, kalimat perintah yang menjadi perdebatan berbunyi secara eksplisit, wal yadribna bihumurihinna ala juyubihinna. Artinya secara literal dan objektif berdasarkan kamus bahasa Arab klasik, dan hendaklah mereka menutupkan humur, kain atau selendang mereka, ke atas dada mereka. Perhatikan distorsi penafsiran yang dibongkar secara telak oleh Edis TV. Sasaran anatomis dari kata juyub, bentuk jamak dari jaib, di dalam ayat tersebut secara mutlak adalah belahan dada, bukan rambut, bukan telinga, dan bukan leher. Disinilah ISKCON mencoba melakukan akrobat analogi yang menggelikan dengan menyodorkan ilustrasi resep dokter tentang aturan minum obat sebelum makan.
Sebuah upaya pelarian hermeneutika yang gagal total dan tidak nyombung. Jika kita menggunakan pisau analisis konteks historis asbabun nuzul yang sesungguhnya, wanita Arab pada abad ke-7, baik yang muslimah maupun non-muslimah, sudah terbiasa menggunakan khimar, selendang kepala, untuk melindungi diri dari sengatan terik matahari gurun pasir. Namun budaya lokal saat itu adalah mengikatkan ujung kain tersebut ke belakang tengkuk, sehingga bagian leher dan belahan dada mereka terbuka lebar. Ketika ayat ini turun, Al-Quran tidak sedang menciptakan perintah baru untuk menutupi kepala atau rambut, karena menutup kepala sudah menjadi tradisi geografis di sana. Al-Quran melakukan intervensi moral terhadap cara pakai kain tersebut. Tarik ujung kainmu dari belakang ke depan, lalu tutuplah belahan dadamu. Edis TV berhasil menelanjangi kebebalan metodologi kaum apologet muslim. Mereka mengaburkan esensi perintah suci tentang kesopanan menjaga area dada, lalu menyulapnya menjadi kewajiban mutlak membungkus seluruh kepala. Ini bukan penafsiran yang jujur, ini adalah pemaksaan makna semantik demi sebuah doktrin baru. Yang kedua, perspektif usul fikih, hilangnya alasan hukum dan reduksi kesopanan universal. Mari kita naikkan level kritik ini ke tingkat yang lebih akademis, menggunakan pisau analisis yang ditakuti para apologet muslim, usul fikih, metodologi hukum Islam, dan maqasid syariah, tujuan universal syariat. Pihak lawan seringkali menuduh kritikus tidak memahami kaedah hukum, padahal merekalah yang sedang mengalami kebutaan metodologi. Jika kita memeriksa teks suci lainnya, yaitu surah Al-Ahzab ayat 59, alasan hukum atau dalam istilah usul fikih dirumuskan secara transparan oleh Allah. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dzaina. Artinya, yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali sebagai perempuan merdeka, karena itu mereka tidak diganggu. Dalam sosiologi Arab abad ke-7, jilbab atau kain jubah luar adalah penanda kelas sosial yang membedakan antara perempuan merdeka dengan budak sahaya perempuan. Budak perempuan pada masa itu dilarang memakai jilbab, bahkan dada dan rambut mereka seringkali dibiarkan terbuka di ruang publik, sehingga mereka rentan mengalami pelecehan. Jilbab diturunkan sebagai perlindungan hukum visual agar perempuan muslimah dikenali sebagai kelas merdeka yang terhormat. Dalam kaedah usul fikih yang sangat fundamental dinyatakan secara tegas, al-hukmu yaduru ma'al illatihi wujudan wa adaman. Artinya, hukum itu berputar bersama dengan alasannya atau illatnya, baik dalam hal adanya hukum maupun tidak adanya hukum. Di era modern saat ini, sistem perbudakan telah dihapus secara global dan perlindungan hukum terhadap perempuan dijamin oleh undang-undang negara, bukan lagi oleh selembar kain penanda kasta. Ketika ilat atau alasan hukum pembeda kasta itu sudah hilang, maka kewajiban bentuk pakaian spesifik tersebut secara metodologi fikih tidak lagi bersifat mutlak universal. Dengan memutlakkan pakaian gurun pasir abad ke-7 sebagai satu-satunya standar keselamatan di akhirat, kaum apologet muslim telah mereduksi nilai kesopanan al-haya yang diajarkan Tuhan yang bersifat universal menjadi sekedar urusan tekstil dan potongan kain regional. Yang ketiga, perspektif antropologi Nusantara, imperialisme budaya berkedok syariat. Hantaman sosiologis berikutnya dari Edis TV bergeser pada realitas empiris sejarah bangsa Indonesia yang tidak bisa dibantah oleh kamera, arsip foto, ataupun memori kolektif. Doktrin jilbab tertutup total yang diagungkan hari ini sebenarnya sedang melakukan imperialisme budaya atau penjajahan kebudayaan secara perlahan di atas tanah Nusantara. Selama ratusan tahun Islam masuk ke Indonesia, para wali songo, para ulama karismatik Nusantara hingga pendiri organisasi Islam terbesar di tanah air tidak pernah mempermasalahkan pakaian perempuan lokal. Kebudayaan Nusantara yang luhur mengekspresikan kesopanan dan kehormatan wanita melalui baju kurung, kebaya, kombinasi kain sarung dengan kerudung selendang yang disampirkan longgar di bahu. Rambut, telinga, dan leher mereka tetap terlihat, namun nilai kesopanan, kesucian, dan dedikasi iman mereka tetap terjaga utuh. Doktrin yang dibawa oleh ustaz dan kaum apologet muslim hari ini secara tidak langsung menuduh bahwa pakaian adat nenek moyang bangsa Indonesia, kebaya yang anggun dan baju kurung yang sopan adalah pakaian ahli neraka, pakaian kafir, dan pakaian maksiat, hanya karena tidak meniru model potongan kain perempuan Arab. Ini adalah bentuk arogansi budaya yang akut. Mereka mengidentikan keimanan dengan Arabisasi, seolah-olah Tuhan hanya mengerti satu jenis potongan pakaian budaya tertentu. Yang keempat,
tragedi durhaka teologis ketika ibu kandung sendiri dicap buta agama. Kehancuran total argumen pihak sebelah terjadi ketika Edis TV menyerang memori personal lawan menggunakan data empiris keluarga. Edis TV menyodorkan fakta sosiologis di akhir tahun 90-an di daerah seperti Lampung, jika ada seorang perempuan memakai jilbab rapat tertutup, masyarakat lokal justru melihatnya dengan heran karena itu adalah pemandangan yang asing bagi kebudayaan Nusantara. Ketika Edis TV melempar pertanyaan personal yang menghantam langsung ke ulu hati, cek foto album keluargamu. Apakah ibumu dulu zaman sekolah pakai jilbab rapat? Iskon langsung membeku di tempat, mulutnya terkunci oleh realitas sejarah ibunya sendiri. Dan ketika ia terpaksa mengakui bahwa ibunya di masa lalu tidak memakai jilbab rapat, disinilah terjadi tragedi moral terbesar dalam debat tadi. Demi menyelamatkan wajah doktrin agamanya, Iskon dengan ringannya berkata, "Ya kalau mereka tidak paham terserah mereka." Sungguh sebuah kesimpulan teologis yang nekat sekaligus durhaka. Demi membenarkan pakaian impor yang baru dia pelajari dari media sosial dan ustaz zaman sekarang, seorang anak tega mendelegitimasi kehormatan keimanan ibu kandungnya sendiri. Secara tidak langsung dia menuduh ibunya, neneknya, dan seluruh generasi perempuan muslim Nusantara masa lalu sebagai orang-orang berdosa yang bodoh dan buta terhadap Al-Quran. Ini adalah bukti nyata bagaimana indoktrinasi massal mampu mencuci otak seseorang hingga kehilangan rasa hormat sosiologis kepada orang tua yang melahirkannya. Yang kelima, dalil Al-Congor para ustaz dan kapitalisasi ketakutan 70 tahun neraka. Pada segmen konklusi, Edis TV membongkar masker raksasa di balik gelombang jilbabisasi massal yang melanda ruang publik pasca tahun 2000-an. Fenomena ini bukanlah murni spiritualitas yang turun dari langit, melainkan produk dari kolaborasi apik antara gerakan politik transnasional dan kapitalisasi industri ketakutan. Secara historis, standarisasi jilbab sebagai pembungkus kepala total diadopsi dari gerakan politik Ikhwanul Muslimin di Mesir, yang digagas oleh Hasan al-Banna sebagai instrumen visual untuk mengukur basis massa di ruang publik. Ketika doktrin politik gurun pasir ini masuk ke era digitalisasi internet di Indonesia, para penceramah garis keras mengeksploitasi psikologis umat dengan memproduksi narasi ketakutan. Mereka menciptakan ancaman palsu yang sering kita dengar. Satu helai rambut wanita yang terlihat oleh pria yang bukan mahramnya, maka wanita itu akan disiksa dan digantung di dalam neraka selama 70 tahun. Edis TV menantang dengan sangat tajam, di mana ayatnya di dalam Al-Quran, di mana hadis sahihnya di dalam kitab-kitab utama. Tidak ada. Ancaman 70 tahun neraka karena sehelai rambut adalah kebohongan teologis yang dipopulerkan melalui apa yang disebut Edis TV sebagai dalil Al-Congor para ustaz. Mengapa narasi menakutkan yang tidak memiliki dasar sanad yang valid ini terus dipelihara dan diputar berulang-ulang? Jawabannya sangat pragmatis. Bisnis fashion keagamaan yang bernilai miliaran rupiah. Ada industri fashion hijab raksasa yang membutuhkan jutaan konsumen setia setiap bulan. Cara terbaik untuk menjaga agar pasar tekstil ini tetap laku adalah dengan memproduksi rasa bersalah di dalam mentalitas perempuan. Buat mereka merasa berdosa, buat mereka merasa telanjang hanya karena sehelai rambut, maka jilbab mereka akan laku keras. Kaum apologet muslim seperti Iskon telah menjadi pion gratis dari kapitalisasi ketakutan ini. Maka tidak heran ketika argumen mereka rontok dan kehabisan dalil di dalam kitab mereka sendiri, mereka mencoba melarikan diri ke kitab Injil, sebuah tindakan pengalihan isu yang memperlihatkan keputusasaan mental yang sangat nyata. Yang terakhir, panggilan untuk bangun dari penjajahan logika. Debat kali ini berakhir dengan sebuah kesimpulan moral yang sangat mahal tentang kejujuran intelektual. Sungguh sebuah kepanikan yang mengenaskan ketika seseorang dipaksa menyalahkan sejarah bangsanya sendiri, menuduh generasi pendahulunya buta agama, dan bahkan menganggap ibunya sendiri berdosa di masa lalu, hanya demi membela doktrin baju buatan gerakan abad modern. Jika untuk mempertahankan jilbabmu hari ini kamu harus menuduh ibumu sendiri tidak paham Al-Quran di masa lalu, maka sesungguhnya ada yang salah dengan kepalamu, bukan dengan pakaian ibumu. Jangan biarkan logikamu terus korslet oleh dalil-dalil ketakutan yang sengaja diciptakan untuk kepentingan industri fashion dan politik kelompok tertentu. Ketika argumenmu terpojok lalu kamu mencoba melarikan diri ke kitab Injil, kamu sedang memperlihatkan keputusasaan yang nyata di hadapan ribuan penonton. Berhentilah membenturkan kepalamu ke ubin dogmatisme. Bukalah mata, periksa lembaran sejarah dengan jujur, pelajari metodologi hukum dengan benar, dan akuilah bahwa kebenaran yang sejati dari Tuhan tidak akan pernah menuntutmu untuk mengutuk masa lalu ibumu.